Nama saya Anter Asmoro Tejo, saya salah satu koreografer dalam ekspresi seni kontemporer. Saya Budi Pramono, saya sebagai komposer musik dari pertunjukan Pranoto Mongso atau Mongso Kolo Mongso ini. Aku Wera Puspa, salah satu mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya ikut terlibat dalam proses Pak Anter ini, dan di sini saya menjadi tokoh Dewi Sri. Nama saya Luki Wisnu Marga Pratama, saya menjadi salah satu penari di karya Mongso Kolo Mongso yang dikoreografi oleh Anter Asmoro Tejo. Kali ini karya saya berjudul Mongso Kolo Mongso, yaitu terinspirasi dari Pranoto Mongso. Pranoto Mongso adalah suatu kalender Jawa yang diyakini masyarakat agraris dan maritim untuk membaca sebuah tanda alam. Melakukan sesuatu itu penuh dengan sebuah penelitian atau penuh dengan sebuah mekanisme yang tidak hanya sekedar orang melakukan sesuatu, tapi melakukan sebuah pemikiran, sebab dan akibat. Tema ini saya angkat karena saya melihat bahwa Pranoto Mongso ini kan merupakan satu ajaran dari nenek moyang, sehingga ini merupakan bentuk sinergi antara manusia dan alam semesta. Misalnya, orang akan menanam padi, orang akan pergi ke laut mencari ikan. Itu ada waktu-waktunya tersendiri. Artinya ketika salah perhitungan waktu, mungkin mereka akan gagal. Dampak itu sudah dipikirkan di depan. Nah, itu agak bertolak belakang dengan orang-orang di zaman sekarang. Seiring dengan perkembangan teknologi, justru kadangkala dampak itu tidak dipikirkan. Mereka cenderung melakukan sesuatu di depan tanpa berpikir. Pada akhirnya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baru mereka menyesal di kemudian. Kita mencoba untuk mengangkat dengan menghadirkan simbol-simbol, misalnya ada simbol perempuan yang mewakili masa kuno, kemudian ada satu perempuan lain yang mewakili masa kini, yang di situ nanti mereka akan dipertemukan antara dua sosok tersebut. Dan di dalam karya ini nanti kita akan memberikan semacam gambaran-gambaran dari suasana-suasana di mana lingkungan masih sangat subur, sangat indah, kemudian nanti terjadi kerusakan lingkungan, kemudian dampak-dampak buang sampah sembarangan, kemudian pemanasan global yang berdampak pada lingkungan dan alam. Ketika manusia tersadarkan, kemudian akan kembali, lingkungan kembali normal, tanah menjadi kembali subur, tanaman-tanaman tumbuh, hewan-hewan hidup dengan riang, kemudian manusia hidup dengan nyaman dan lain sebagainya. Dan ini menjadi ide daripada tema tarian ini, dan ini menarik sekali sehingga saya harus berusaha untuk berimajinasi. Pilihan musik ketika ini ditawarkan kepada saya lebih condong kepada musik-musik yang sifatnya fantasi, musik-musik fantasi, lebih banyak ke scoring begitu. Kemudian kita juga ada sedikit kita memasukkan unsur-unsur etnik, cuma tidak semuanya, tapi ada lah gitu. Jadi intinya seperti itu. Musik-musik yang saya pakai lebih kepada musik-musik yang sifatnya modern, orkestra, kemudian perpaduan antara perkusi, kemudian ada juga yang di bagian tertentu ada yang benar-benar kita menggunakan sebuah istilah, kalau di Jawa itu apa ya namanya ya, nah, semacam kayak embat-embatan gitu ya, ada itu adegan itu. Nah, kita menggunakan kalau mungkin bahasa ilmiahnya itu akapela, ada di situ adegan, ada sebuah adegan yang kita menggunakan itu. Tapi pada intinya bahwa semuanya ini kita berusaha untuk memberikan sebuah rasa yang berbeda daripada tari yang disampaikan dari A sampai Z, sehingga nanti apa yang menjadi pemikiran dari penata tari Mas Anter Asmoro Tejo ini menjadi sebuah hal yang mungkin baru, dan saya berusaha untuk masuk ke dalamnya dengan mengetahui
apa tuh sebenarnya yang ingin dikatakan ketika ada tokoh yang mungkin di situ sebagai orang lama, kemudian ada yang orang masa kini. Nah, itu menjadi salah satu kekuatan kita untuk menyatukan dalam musik, sehingga ada hal yang rusak kemudian menjadi baik kembali. Di proses Pak Anter ini, saya cukup memahami setiap motivasi yang diberikan Pak Anter, mulai dari motivasi gerak, motivasi koreografi, dan sebagainya. Tentunya banyak eksplorasi yang dijajahi gitu. Salah satunya ketika kami memerankan sebuah karakter yang dimana kita harus mencari sebenarnya apa sih yang ditimbulkan dari manusia itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat dari prosesnya, sebenarnya kita sudah melibatkan penari-penari yang memang saya sendiri melihat penari ini punya potensi masing-masing. Mereka punya basic ketubuhan tari Jawa yang biasa dia lakukan, tapi juga punya fleksibilitas tubuh. Nah, di situ kami menggabungkan itu. Secara umum sebenarnya sudah ada embrio di dalam karya ini. Saya pernah membuat karya berjudul Lumbung Sri. Lumbung Sri inilah yang kemarin sempat saya buka-buka, baik itu file fotonya, kemudian saya coba melihat desain busana, kemudian topeng-topeng yang kita pakai. Itu kok saya berpikir apa yang sudah kita lakukan selama beberapa tahapan latihan itu lebih pas ke arah itu. Sebuah filosofi pernah kita lakukan dalam versi yang lain, kemudian Pranata Mongso juga sudah pernah kita lakukan dengan judul Lumbung Sri, tetapi ini akan lebih banyak hal yang kita bisa munculkan di dalam karya Mongso Kala Mongso ini. Selama berproses dari awal sampai hari H pada hari ini, aku merasa senang karena Pak Anter itu sudah mempercayakan saya untuk ikut terlibat dalam karyanya. Oke, membicarakan sosok beliau Anter Asmorotejo tentunya cukup menjadi suatu guru bagi saya, yang dimana saya juga terinspirasi pada beliau yang membentuk saya dalam proses berkembangan sampai hari ini juga. Kalau ingin tahu, silahkan saksikan.